literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Pengguna yang memiliki kecakapan digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Pada tugas kali ini, saya menjadikan salah satu ASN yang aktif di media sosial sebagai role model ASN inspiratif dari prestasi, inovasi, dan kegigihan yang telah dilakukannya selama bekerja. Pada akhir tahun 2021, Kemenpan RB menggelar acara Puncak Anugerah ASN 2021 yang disiarkan di TVRI. Salah satu kategori yang diusung adalah ASN Inspiratif, di mana salah satu pemenang pada kategori tersebut adalah Farhan Nur Rahman dari Kementerian Keuangan. Farhan Nur Rahman pada akun LinkedIn-nya disebutkan bekerja di Direktorat Jenderal Pajak Indonesia sebagai sosial media spesialis. Banyak inovasi yang telah dikembangkan oleh Pak Farhan selama dia bekerja dalam lingkup dunia digital. Siapa yang tak kenal Taxmin? Admin dari akun media sosial Ditjen Pajak ini dikembangkan oleh Farhan pada tahun 2017. Banyaknya unit vertikal di bawah Ditjen Pajak menjadi pemicu lahirnya sistem Taxmin sebagai dasar untuk membangun pengelolaan media sosial di Ditjen Pajak. Dikutip dari menpan.go.id, Farhan membangun sistem Taxmin sebagai inovasi kanal komunikasi di Ditjen Pajak untuk memudahkan masyarakat. Dengan kanal media sosial tersebut, maka informasi perpajakan akan mudah diserap oleh publik melalui kanal digital. Melalui Taxmin juga, media sosial Ditjen Pajak dan Kring Pajak memberikan konten yang informatif dalam kemasan yang mudah dicerna oleh masyarakat yang awam akan dunia pajak. Sebelum membuat Taxmin, Farhan juga telah menciptakan akun Twitter @kringpajak di tahun 2014. Hal ini menjadi solusi atas banyaknya telepon pengaduan dan permohonan informasi yang masuk, namun terkendala sumber daya manusia yang terbatas. Dengan Kring Pajak, permintaan masyarakat diakomodir melalui Twitter karena dapat mengakomodir lebih banyak orang. Akun Kring Pajak buatan Farhan juga merupakan salah satu akun call center dari instansi pemerintah yang pertama di Twitter. Sebagai ASN muda, sudah seharusnya kita mencontoh semangat dan kreativitas dari Farhan dalam berinovasi. Hal ini dapat diterapkan di unit kerja masing-masing sehingga pelayanan masyarakat menjadi lebih maksimal. Baik, sosok kedua yang kami angkat sebagai role model terkait Smart ASN adalah Mas Fajar Rohman Hariri. Beliau adalah seorang dosen PNS di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, program studi Teknik Informatika. Dan beliau ini lebih dikenal dengan nama dosen Deso karena baik itu channel YouTube-nya maupun akun-akun media sosial lainnya itu bernama dosen Deso. Oke, alasan mengapa aku pribadi mengangkat beliau sebagai role model terkait Smart ASN adalah yang pertama, beliau merupakan seorang dosen di mana sama kayak aku juga yang nantinya menjadi dosen di PMAK Migas. Walaupun kita beda bidang nih, beliau teknik informatika sedangkan aku di bidang migas, tapi pekerjaan kita sama-sama di dunia akademik lah. Kemudian yang kedua, karena beliau aktif membuat konten digital, beliau aktif berbagi ilmu baik itu melalui karya konten digital, entah itu video di YouTube, entah itu postingan di Instagram, maupun juga beliau sering berbagi ilmu melalui acara webinar. Nah, itu yang membuat aku ingin mengikuti jejak beliau karena beliau sendiri sudah aktif membuat karya digital. Di YouTube beliau sudah memiliki subscriber 300.000 lebih, sedangkan di Instagram followersnya sudah mencapai 100.000 lebih. Nah, dari situ membuat aku termotivasi untuk mengikuti jejak beliau aktif bermedia, berkonten, berkarya di bidang digital, membuat konten-konten dan berbagi ilmu di dunia digital. Kemudian alasan yang ketiga adalah cara beliau memanage pekerjaannya masing-masing itu, karena kan beliau selain sebagai dosen, beliau juga aktif di dunia digital, aktif bikin konten, bikin karya. Nah, kedua pekerjaan yang berbeda ini itu kan
diperlukan kemampuan manajemen yang baik gitu. Nah, beliau ini memiliki kemampuan itu sehingga beliau tetap bisa profesional sebagai seorang dosen, tapi juga bisa selalu konsisten membuat karya digital. Nah, itu adalah contoh atau alasan kenapa aku memilih beliau sebagai role model, dan aku ingin mengikuti jejak beliau karena aku juga senang bermedia digital, bermedia sosial, membuat konten, bikin video, ngefoto, bikin desain, nulis, itu aku senang banget. Tapi biasanya yang aku lakukan hanya sebatas hobi karena susah banget buat bisa konsisten di dua hal yang berbeda. Jadi beliau ini menjadi contoh yang ingin aku tiru gitu ya, karena beliau juga berpesan, ada satu pesan yang selalu beliau ucapkan dan ternyata ini sering beliau sampaikan juga ke mahasiswanya, yaitu jangan kecilkan Tuhanmu karena mimpimu yang kecil. Nah, di situ beliau selalu mengingatkan bahwa kita tidak boleh takut untuk bermimpi karena ya kita punya Tuhan yang lebih besar gitu. Jadi nggak usah takut untuk bermimpi, terus berusaha sebaik mungkin, dan pastinya juga untuk tidak lupa berdoa. Itu tadi alasan aku mengangkat Mas Fajar Rohman Hariri sebagai sosok role model terkait Smart ASN.